Welcome back to Skin Dewi Acne Freedom Campaign. Di modul kedua dan episode kedua saya dengan Dewi Kal. Kita hari ini mau bahas tentang internal stuff. Nah, tentunya kalau kita mau ngomong tentang internal, there's so much to talk about, and of course I won't be able to explain semuanya mendalam mungkin satu persatu. Tapi secara garis besar kita akan lebih ngobrol lebih banyak dampaknya pola makan ke kulit kita. Nah, sedikit cerita background story. Jadi aku tuh mulai aware kalau makanan impact ke kulit itu dari awalnya dari anakku, karena anakku pas lahir dia yang eczema itu, dan juga aku notice gitu, kayak misalkan tiap kali makan certain foods misalkan, nah dia flare up. Dan kalau misalkan makanan itu di avoid, and then she got better. Nah, jadi dari sana aku mulai aware bahwa oh ternyata food bisa impact ke kulit. Nah, kenapa? Karena ya namanya tuh ada yang disebut allergy or sometimes just food sensitivity. Ini yang banyak orang nggak aware. Jadi kalau misalkan alergi itu it invokes a reaction di dalam badan kita, disebutnya it invokes the immune response atau gimana gitu. Jadi yang orang kebanyakan testing itu taunya testing alergi. Nah, tapi kalau food sensitivity itu tuh beda. Jadi food sensitivity itu dia tidak invoke ke immune response-nya, tapi over time kalau kita makanin sedikit setelah berapa lama itu kita ada reaksi terhadap makanannya walaupun tidak alergi. Nah, ini banyak orang yang bingungnya di sini nih. So, kalau dari segi testingnya kalau mau dicoba adalah kalau tes alergi biasa kan biasanya tes IgE. Kalau misalkan tes food sensitivity itu disebutnya IgG. Nah, anyway, jadinya that's something yang really open up my eyes banget, karena ternyata kadang kita nggak alergi to something pun kita tetap bisa reaksi terhadapnya karena kita sensitif terhadapnya. Nah, so what I'm trying to say is look at pola makan yang kalian makan, yang teman-teman makan itu dampaknya tuh besar banget ke kulit kita. Nah, aku mau cerita sedikit. Di modul 1 kemarin, I don't know which episode, tapi aku sempat cerita bahwa at one point aku tuh sempat jerawatan hormonal di sini. And I can show you the pictures right there. Nah, jadi tuh itu sekitar tahun 2018. And kalau nggak salah tuh bulan Mei, sekitar bulan Mei gitu, tiba-tiba kayak nongol banyak banget jerawat-jerawat di dagu, jerawat yang dalam banget yang nggak ada matanya gitu, jerawat batu gitu, dan it was quite bad. Nah, terus aku sempat bingung kan, aduh ini kenapa ya, what happened ya, maksudnya kok bisa mendadakan tumbuh banyak banget gitu. Terus at that time memang there were a few things going on. Jadi aku lagi traveling ke berapa hari ke Amsterdam kalau nggak salah, and banyak makan keju. So that was one of the thing, dairy banyak banget makannya. Terus kedua, aku juga lagi ada banyak perubahan diet change. Jadi what happened was actually late akhir tahun 2017 berarti ya, 2017 akhir sampai 2018 itu aku tuh lagi demen makan salad. So I don't really eat lots of rice, emang nggak gitu doyan anyway. Jadi untuk pengganti si nasi aku makan salad, daun-daun salad-salada gitu. Nah, because of aku banyak banget makanin daun-daun salad, jadinya kan pikirannya ya udah kalau gitu ngapain makanin sayuran lagi. Maksudnya biasanya kan kalau di rumah masak misalkan ada sayur yang ditumis lagi itu masih dimakan. Tapi karena aku pagi siang siang dan malam biasanya udah makan salad satu piring, kayaknya ngapain makan sayuran yang ditumisin lagi kan. Jadi I stop eating sayur-sayuran yang dimasak itu gitu. So that was part of the transisi prosesnya. Nah, akhirnya sampai bulan Mei, setelah berapa bulan ya, mungkin udah setengah tahun berjalan, aku stop makan sayur-sayuran seperti itu. Hormonku pun mulai berubah, ya mungkin dicampur dengan makanan keju, dairy dan yang lain-lainnya, hormonku tuh mulai berubah. Jadi begitu pas breakout banyak banget, I knew that ini hubungan dengan hormon. Tapi apa ya, maksudnya hormon apa nih gitu, I didn't know. Akhirnya aku ketemu dokter Sarah. Thank you so much Dr. Sarah. Terus jadi dari sana tuh dibilang well before that actually aku tahu bahwa ini ada hubungan dengan hormon. So I went to
the lab, pergi ke Prodia kalau nggak salah, and just do a lab test. Nah, tempo hari agak kebingungan, ini ternyata mau tes hormon banyak banget ya, yang mana yang harus dites. Terus akhirnya aku tanya-tanya teman beberapa orang, dan mereka bilang, oke, coba tes ini. Oke, so fine. So I just went and tested. Terus begitu hasilnya adalah pas dibaca, masih dalam normal gitu, kayak estrogennya normal, progesteronnya normal, yang lainnya ya normal lah gitu. Jadi agak bingung ya, kok normal ya? Ya udah. Nah, nggak lama kemudian aku ketemu sama Dokter Sarah. You can watch my interview with Dokter Sarah, ceritanya gimana. Nah, anyway, pas kebetulan ketemu sebenarnya konsultasi buat anakku kan yang lagi bermasalah si eczema itu. Terus akhirnya ngobrol, aku bilang, nih dok, ini kayaknya nih hormonal nih gitu. Penasaran, kok dites hormonnya kok normal? Akhirnya dilihat, coba mana aku lihat hasilnya, dikasih lihat lah. Oke, this is the most profound thing that I've ever heard. Jadi dia bilang gini, oke, Wi, normal itu ada batasnya. Kayak kita baca lab kan. Let's say angka 0 sampai 10, normal itu 5 deh misalkan. Sorry. Misalkan normal itu range-nya 1 sampai 10 misalkan. Tapi kan 1 sampai 10 kan panjang, maksudnya itu jaraknya kan jauh kan dalam lingkupan normal ini. Nah, jadi dia bilang ada normal yang di tengah, let's call it 5, ada normal yang rendah, let's say 1, 2, 3, ada normal yang tinggi, let's say 8, 9, 10 gitu. Nah, jadi kalau dilihat tes hormonku dari siklus menstruasi, kalau dilihat, aku udah agak lupa sih karena it's been a few years now. Jadi kalau dilihat tuh aku punya estrogen walaupun normal, tapi normalnya tinggi, misalkan di sinilah gitu. And then progesteronku normal, tapi normalnya tuh rendah. Sedangkan seharusnya di siklus menstruasiku harusnya estrogenku rendah, progesteronku yang tinggi. Jadi ini kebalik. Jadi from here you can see that sebenarnya rasionya yang ada di dalam badanku itu nggak normal, maksudnya jomplang. Karena harusnya estrogennya rendah tapi dia tinggi, harusnya progesteronnya rendah dia malah rendah, tinggi malah rendah, kebalik lah intinya lah. So as you can see, jadi kalau dari segi estrogen to progesteron rasionya of course jauh banget kan, yang harusnya rendah tinggi, yang tinggi rendah, jadi kan makin jauh lagi dia punya intinya yang nggak balance. What I'm trying to say, it wasn't balanced. Nah, terus jadi dari sana baru ngerti ternyata baca lab test is you really need to understand it juga. Anyway, my point is, jadi dari sana sih Dokter Sarah bilang, oke, kamu harus rubah pola makan kamu. Katanya kamu banyak makan sayur gak? Dok, udah banyak banget makan sayur, tiap hari makan salad gitu. Oke, makannya jenis sayurnya apa aja? Ya jenis-jenis salad yang aku makan. Terus gitu bilang, how about cruciferous vegetables? Kayak, apaan tuh gitu? Itu loh, kayak brokoli, kayak kailan, atau ya istilahnya sayur-sayuran yang berbatang lah gitu. Terus you can google it gitu. Terus aku kayak, iya ya, maksudnya karena udah banyak makan sayur, salad, gak kepikiran untuk makanin sayuran lagi. Maksudnya kan udah banyak, kan makan lagi gitu. Nah ternyata it makes a big difference karena ada sayuran yang leafy vegetables itu yang lebih air, ada yang cruciferous itu beda lagi gitu. Jadi yang cruciferous itu bantu untuk digest your estrogen, kata Dokter Sarah. Terus kayak pantesan aja gitu. Jadi nah that's the thing, sebulan 2 bulan ganti pola makan itu it was fine. Masuk ke bulan berapa, I think setengah tahun kali ya, baru mulai pelan-pelan tuh ada perubahan di hormon kita. So this is what I'm trying to tell you. Banyak banget orang yang merubah pola makan dan mereka nggak ngeh karena mereka pikir, oh aku tambah sehat kok gitu. Tapi bukan masalah cuman sehatnya, sehat pun juga harus balance gitu. Yang kita makan pun juga harus bener dan harus tepat. So that's one point of view. Terus yang kedua, dari segi pola makan juga we need to talk about your trigger food. Nah, banyak banget nih orang bilang, aku nggak tahu trigger foodku apa. In general, memang pada umumnya, what I can tell you is the usual stuff, dairy, terus gluten, it's a big one. Some people lumayan cukup banyak juga dengan telur, eggs. Kadang lebih spesifik, mungkin nggak bisa kuning, bisa putih atau you have to see how it goes. Terus begitu santan juga banyak orang yang reaksi, and also apalagi ya, some people juga reaksi with coffee. I've met a few, tapi nggak banyak sih. Tapi so far ada 1-2 orang yang aku ketemu yang dia ada reaksi dengan kopinya. Tapi bukan susunya ya, karena diminumnya kopi hitam gitu. Terus apalagi, let's say nuts, seeds sometimes,
Nah, that's the thing. Ini kan banyak banget ya. There's so many different types of food yang masuk ke dalam kategori ini. So how would you know kamu tuh reaksinya sama apa? Kalau misalkan mau tahu lebih jelas ya, you can do the test, IgG test. Tapi memang it's not very cheap. Setauku sekitar, nggak tahu deh sekarang berapa, dulu kayaknya aku tes sekitar 5 jutaan kalau nggak salah. Kalau nggak salah denger sekarang udah 8 sampai 10 juta depending on which lab. So it's not cheap at all. Tapi kalau kita mau tahu lebih pasti, go for it. You know, definitely you can go for it, boleh dites. Nah, but let's say menurutku personally itu nggak perlu banget gitu, karena you can just simply perhatiin yang kita hari-hari makan tuh apa, dan dari sana pun udah kelihatan banget gitu. So this is what I want you to do. Untuk PR kali ini, saya mau kalian itu bikin food diary. So your food diary, dimasukin misalkan tanggalnya, terus look at misalkan pagi apa aja, siang apa aja, kalau ada snack, kalau ada makan malam. Nah, selain makanannya dicatat sedetail mungkin. Jadi misalkan jangan cuman pagi makan nasi goreng, siang makan ayam, malam makan ayam. Itu ya bolak-balik kan kita makan yang kalau nggak nasi ya ayam, apa sapi atau ikan misalkan. Tapi lebih detail lagi, maksudnya ayamnya ayam apa? Ayam Kentucky beda dengan misalkan ayam di tim, atau misalkan ayam dikukus atau dimasak dengan kari atau apa. Jadi lebih detail, karena apa? Karena kadang cara dia masaknya, rempah-rempahnya atau teman-temanannya yang dipakai untuk masaknya itu, kadang kita bisa reaksinya sama itunya. Let's say ternyata kita makan ayam KFC deh gitu, ternyata kamu reaksinya sama gluten ya, of course itu kan kerasnya nggak bisa, itu kan most likely gluten. So things like that. Jadi sedetail mungkin. Misalkan makan buah, oke, buahnya apa? Buah pepaya, buah jeruk, buah semangka, buah apa? Kalau bisa ada porsinya juga, kurang lebih berapa semangkok atau gimana. Sedetail mungkin pokoknya. Just jot it down. Jadi untuk sesi kali ini lebih ke building awareness-nya dan kebiasaannya untuk mencatat apa yang kita makan. Kalau malas dicatat seperti ini, ada juga teman-teman yang posting di Instagram misalkan. Jadi kan ketahuan nih pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa. You can do that if you want. Atau kalau enggak, maybe disimpulin aja foto-fotonya on your phone. Jadi inget persis yang dimakan apa aja, lalu bisa dicatetin gitu. Nah, selain dicatetin semua ini, aku juga mau teman-teman mulai aware dengan kondisi kulitnya. Jadi setelah ini nggak muat ya boardnya, tapi ditambahin lagi kolom untuk kondisi kulitnya. Misalkan, oh hari ini kulitnya berasanya oke, oh hari ini ada jerawat tumbuh atau whatever. Lalu juga ada kondisi mood. Karena yes, makanan yang kita makan do affect our mood. Kalau misalkan kita eat too much sugar, too much starch, itu kadang bisa bikin jadi capek, jadi ngantuk. Kalau misalkan kurang makan sayur, itu juga efeknya banyak juga. So for today's episode, aku cuman mau kalian fokus ke mencatatnya, and then in the next episode we'll discuss more about it. Okay, so thank you so much for watching. I'll catch you next time. See you next episode.